Bersyukur kepada Allah meningkatkan energi kita, meningkatkan kekuatan iman kita, mengokohkan jiwa kita, dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena hanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang yang mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, dia akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, dia mampu menemukan rasa syukur itu. Sedikit kita mengulas tentang lughawi, secara bahasa, apa itu makna syukur. Bersyukur kepada Allah berarti menunjukkan pujian atas kebaikan yang diperbuat. Allah telah memperbuat kebaikan kepada manusia. Allah telah berikan nikmat kepada manusia, diberikan kelonggaran waktu bisa beribadah, diberikan kesempatan untuk bisa berinfak dan bersedekah, diberikan sehat wa'afiat, diberikan kemudahan berzikir kepada Allah, diberikan kemampuan untuk saling tolong menolong dengan tetangganya. Dia kemudian menyadari, ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepada diriku sehingga diriku mampu melakukan suatu amal, dan amalan itu amal kebaikan, dan ini wujud syukur, dan ini merupakan bentuk nikmat yang wajib aku syukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah memang diucapkan dengan lisannya, dilakukan dengan perbuatannya, dengan pengakuan sepenuh hati, ya Allah, bahwa nikmat ini datangnya dari Engkau, Allah Asy-Syakur, Allah yang memiliki semua kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih wal hamdu la yakuna illa bil lisan. Yang artinya, syukur itu sesuatu yang dijalani dengan hati, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Lalu alhamdulillah adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita. Penting jemaah, meneguhkan kebaikan diucapkan, meneguhkan niat diucapkan. Kenapa di kalangan Nahdiyin ada doa yang kita selalu ucapkan bersama, ada zikir yang selalu kita bacakan bersama, bahkan niat ibadah diucapkannya untuk meneguhkan. Seseorang punya cita-cita, diingat dalam pikirannya, kemudian dimotivasikan di dalam sungguh, lalu diucapkannya, ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya punya cita-cita itu, diucapkan dengan lisannya, dibingkai dalam sebuah doa. Yang seperti ini akan mempercepat dikabulnya suatu keinginan, suatu doa. Maka hakikat syukur menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, as-sana 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Hampir sama makna syukur itu, ziyadatul khair ilallah. Di dalam makna yang lain, kullu ma tuzidukum bi ta'ah. Orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, maka ungkapan syukur itu dengan lisan kita diucapkan alhamdulillah, tapi masih butuh diwujudkan bentuk syukur itu dalam bentuk yang lain. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, arkan tubuh, jiwa raganya melakukan dengan perbuatannya, diwujudkan. Saat kita diberi sehat, pertanyaannya, untuk apa kau gunakan sehatmu? Lisanmu sudah mengatakan alhamdulillah, ya Allah, diparingi sehat. Lalu tanganmu, lalu kakimu, lalu badanmu, kau gunakan untuk apa dalam bentuk syukurmu ketika kau diberi sehat? Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kullu ma tuzidukum bit ta'ah. Bersyukur kepada Allah diartikan seseorang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah
maka akan tampak semakin bertambah amal kebaikannya, semakin bertambah amal solehnya. Yang tadinya kikir jadi dermawan, saudara-saudara. Yang tadinya wajahnya selalu menampilkan wajah yang muram, sekarang penuh dengan senyuman, saudara. Yang tadinya kalau berbicara sangat kasar, berbicara mudah menyalahkan orang, kalau berbicara gampang menyakiti orang, sekarang lebih lembut dan banyak keluar kata-kata yang hikmah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia tidak harus menunggu nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Tapi apapun yang Allah anugerahkan, rezeki itu, nikmat tersebut, dia akan mampu menangkap dengan ungkapan syukur itu. Sehingga dalam keadaan apapun, dia masih tetap bisa berbagi. Dia masih tetap bisa infak dan bersedekah. Dan dia tidak mengatakan, saya akan bantu pembangunan musola ini, saya akan bantu pembangunan pesantren ini, saya akan membantu majelis taklim ini, ketika nanti saya mendapatkan nikmat yang besar. Bagaimana seseorang menunggu nikmat yang besar sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah, tetapi ketika didatangkan nikmat yang kecil menurut perasaannya, dia belum mampu menemukan syukur, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan nikmat yang besar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab konsepsi di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang sanggup bersyukur, siapa yang mampu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu lebih banyak. Berapapun nikmat yang kita rasakan, bersyukurlah kepada Allah. Mampulah menjadi bagian orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang memiliki amal yang saleh. Karena dengan cara itu Allah akan menambahkan nikmat itu lebih besar. Karena setiap mukmin yang merasakan, yang menemukan syukur, semua nikmat itu sangat indah. Besar atau kecil pun itu merupakan sebuah kemuliaan.